kita siap-siap buat bedah kantor kita, Gue boleh? pengen lihat ya. Boleh banget. Ini kanan ini ruangannya Bu Lilis, CEO Oke. kita. Yuk kita masuk yuk, kenalan dia. Boleh. Sebelah sini ruangan dealer. Tapi kalau kita bicara benar-benar jantungnya si manajer investasi kan si tim investmentnya. Ya. Nah, apa sih yang mereka kerjakan? Yang mereka kerjakan itu sesuai dengan namanya manajer investasi, mengelola portofolio investasi. Semakin mature ekonomi, semakin mature sebuah pasar, return itu bukannya turun, tapi normalize. Kalau di total, 5 manajer investasi di Amerika itu lebih besar daripada GDP-nya US. Dana kelolaannya mereka gitu ya. Betul. Jadi artinya reksadana itu tetap relevan. Halo, kembali lagi bersama saya Melvin Mumpuni di channel YouTube Finansialku.com. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol salah satu produk investasi yang gue selalu bilang ini cocok untuk pemula, yaitu reksadana. Hari ini kita akan ngobrolin reksadana, manajer investasi, dan strategi investasi di tahun 2026. Nah, ngobrol-ngobrol ini nggak cuma sendirian, supaya infonya benar-benar A1, kita akan langsung ke perusahaan manajer investasinya, akan ditemani oleh teman saya, Pak Eri, selaku direkturnya. Yuk, kita ikut. Halo Melvin. Halo. Thank you so much for coming ya. Thank you. Hari ini kita siap-siap buat bedah kantor kita, boleh? Gue pengen lihat ya. Boleh, yuk Yuk. kita ke dalam. Ini kanan ini ruangannya Bu Lilis, CEO Oke. kita. Yuk kita masuk yuk, kenalan Boleh. dia. Bu Lilis, ganggu sebentar ya Bu. Halo. Siapa Ibu. nih? Ini Melvin, dari Bu. Melvin dari Finansialku. Finansialku. Okay, Lilis, have heard so much about you. Yeah, thank you, thank you. Please have a seat. Thank you, Bu, ya. Thank you, and Bu. please Thank you, continue Ibu. the office tour. Very nice meeting you ya, Melvin. Thank you Sukses Ibu. terus ya. Sukses Bu. ya. Terima Sampai kasih. ketemu. Thank you ya. Yuk, mari Bu. Bye. Yuk, please. Nah ini sebelah sini ruangan investment. Oh, ini investment. Yang di sebelah sana investment, sebelah sini ruangan dealer. Dan semuanya ini, seluruh tim investment ini pimpinannya, Chief Investment Officer kita. Oh. Kenalin. Melvin. Iya. Rinaldi. Melvin. Yuk, Nice to meet you. yuk. Jadi Rinaldi ini kalau di restoran Thank head you. chef kita. Oh, gitu, head Iya, chef. head chef kita. Semua portofolio supervisinya Ray, tanggung jawabnya Ray. Wah, keren. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke podcast ya, Meeting ya? ngobrol-ngobrol. Yuk, Oke, sip. meeting. Kita ke boardroom kita ya. Oke, Thank siap. you. Sobat Finansialku, tadi kita sudah jalan-jalan lihat suasana kerja di perusahaan manajer investasi itu seperti apa. Nah, kali ini kita akan deep dive, kita akan diskusi lebih dalam mengenai perusahaan manajer investasinya, terus kemudian produk investasinya yaitu produk reksadana. Tapi ini bukan saran untuk investasi atau saran beli, tapi ini kita akan ngobrol-ngobrol buat sarana edukasi dan sharing langsung dari dapurnya atau perusahaan manajer investasinya. Oke, langsung aja sama Bro Eri sebagai direktur ya. Kebetulan direktur. Kebetulan lah, karir lu luar biasa kok. Oke, ya. Boleh tahu nggak sih sehari-harinya perusahaan manajer investasi itu ngapain aja sih? Jadi thank you ya Bro Melvin udah thank you. sempetin waktu mampir ke tempat kita, lihat-lihat ke dalam tadi. Moga-moga jadi ada bayangan. Kayaknya nggak kayak yang di film-film ya, biasa-biasa aja ya, kantor orang kerja normal gitu ya di dalamnya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tadi kan ada berbagai macam bagian ya. Ada bagian yang sifatnya support, bagian yang sifatnya back office. Betul. Ada juga yang tim
pengelolaan investasi. Ya ibaratnya kalau restoran ya itu dapurnya lah. Ya, dapur. Nah, kalau saya salesnya gitu ya, sama timnya salesnya yang jualan, nah yang serve, yang tawarin ke klien-klien, ke investor-investor, jelasin ini itu apa sih gitu ya. Nah, tapi kalau kita bicara benar-benar jantungnya si manajer investasi kan si tim investmentnya. Ya. Nah, apa sih yang mereka kerjakan? Yang mereka kerjakan itu sesuai dengan namanya manajer investasi, mengelola portofolio investasi. Nah, cara kita kelola portofolionya gimana sih? Ya simple, kita punya target, kita mau nyusunnya seperti apa, nama-nama perusahaan yang kita beli, baik itu saham, obligasi, time deposit itu apa, lalu kita riset kelayakannya, kesehatan perusahaannya, potensi pertumbuhannya, semuanya kita sesuaikan dengan mandat ataupun kebijakan dari masing-masing produk yang kita kelola. Misalkan reksadana saham yang fokus pada fundamental, ya berarti apapun yang kita pilih harus didikte oleh mandat tersebut. Lalu misalkan reksadana pasar uang yang mengutamakan likuiditas misalkan, maka proses seleksinya, proses risetnya, semua yang terjadi di belakang layarnya harus mengikuti mandat tersebut. Ya, jadi secara sederhana ya kita mengelola dana, mengelola portofolio investasi. Nah, real kerjaannya paling banyak hari-hari itu apa? Baca riset sih sebenarnya. Oh ya? Baca riset. Dari riset itu yang nanti akan menjadikan dasar pemilihan ataupun pembuatan keputusan. Oh, berarti sama seperti ya dulu dibilang Warren Buffett ya. Warren Buffett katanya sehari 8 jam baca gitu. Kurang lebih. Sama ya? Sama kurang lebih. Cuman ya mungkin kalau sekarang dunia udah lebih dinamis, Digital, udah lebih ya? modern. Ya kita selain baca, ya kita ketemu juga lah ngobrol-ngobrol sama penyedia informasinya kita. Penyedia informasinya kita sebenarnya ya teman-teman kita di investor juga sama, sekuritas juga. Cuma bedanya perusahaan sekuritasnya ini khusus yang tim institusinya yang handle kita. Nah mereka provide research itu memang sedikit lebih mendalam lah in a way. Nah kadang-kadang baca ya kalau perusahaannya terkenal kan ada 10 research yang sama nih. Ya kadang-kadang nggak cuma baca, ketemu, ngobrol sama brokernya. You have ada ide apa lagi, ada story apa lagi. Ini angkanya bener nggak sih gitu ya. Kalau kayak begini, growth-nya, targetnya mungkin nggak sih gitu ya. Itu kurang lebih proses sehari-hari selain daripada, oh ya saya mau nambah ABCD, saya mau kurangin ABCD, ya itu real pekerjaan yang paling directnya ya itu sebenarnya. Oh, berarti MI itu 80% katakanlah kesibukannya lebih banyak di getting insight atau research itu ya? Kurang lebih di situ. Pantes. Karena kan sebenarnya ngorder kan gampang ya. Ya. Dan fund manager biasanya jarang yang ini ya, jarang yang pencet sendiri terus apalagi lagi naik nih kejar gitu. Enggak, biasanya pagi-pagi udah ngatur alokasi, sepanjang hari lebih ke memantau. Ada nggak sih pergerakan yang nggak seperti biasanya, perlu nggak ada penyesuaian gitu ya. Tapi sebenarnya kerangka kerjanya tuh ada, dan tradingnya kita tuh nggak yang tubruk, nggak begitu juga. Ya, nggak kayak retail lah ya, nggak masing-masing individual investors kan tak gitu. Betul, gitu karena nature-nya reksadana kan beda. Kita keluar harga sehari sekali. Iya. Kalau kita trading saham kan live. Nah itu aja sudah membedakan bagaimana kita behave itu udah pasti beda. Oke, bicara tentang behave ya kok ya. Lo kan udah lama nih di tempat industri ya bro ya. Nah, pernah nggak sih lihat kayak ini tuh ternyata individual investor tuh punya kesalahan-kesalahan yang, ini kalau kayak gini caranya invest reksadana pasti rugi lah gitu. Ada nggak sih kayak gitu-gitu? Pola nggak sih? Kalau ya banyak sih, saya cukup lama tapi banyak juga yang lebih lama. Cuma kalau misalkan yang paling sering ketemu lah gitu ya, mungkin kalaupun nggak dibilang kesalahan atau kelucuan-kelucuan yang paling sering ketemu adalah memang kelucuan nafsu. Kelucuan-kelucuan yang sering kita ketemuin adalah memang berharap return yang setinggi-tingginya. Oke. Itu biasanya itu yang paling lumrah ketemu lah gitu ya. Jadi return tuh selalu pengennya agak ajaib gitu level of return-nya. Sedangkan ajaibnya maksudnya gimana contohnya? Ya misalkan kalau misalkan tahun lalu, jangan tahun lalu lah ya, dulu kan pernah ada kejadian masa-masa kita setahun tuh 30, 40, 50% tuh kayaknya mudah gitu ya. Nah masih ada nostalgic feeling tuh ya, masih maunya segitu. Ya sedangkan kan kalau pasar sudah lebih mature, harusnya return tuh nggak setinggi itu lagi. Terus time deposit, fixed income, money market, maunya double digit lagi kayak dulu gitu ya.
Kalau single digit kayaknya buat apa invest gitu ya. Tapi ya semakin mature ekonomi, semakin mature sebuah pasar, return itu bukannya turun tapi normalize. Ya. Normalize ke level yang lebih sustainable. Ya. Mungkin nggak sih ekonomi tumbuh 50% terus-terusan misalkan? Bisa kalau dari bawah banget. Ya. Tapi kan dari bawah 50 misalkan. At one point kan dia akan stabilize kan. Ya, betul. Nah, pada saat stabilize ini ya memang kayaknya investor banyak yang kaget sih. Ya itu mungkin satu level of return. Yang kedua biasanya ini sih kejar-kejaran sama market. Oke. Ya, ini ada dua pola nih. Pola yang pertama naik dikejar gitu ya, turun dibuang. Kayak kita juga sebagai penasihatnya pusing juga gitu ya kan. Harusnya kebalikannya gitu ya. Oh jadi maksudnya ketika harganya lagi kayak Nge-rally. IHSG sempat all time high gitu, Betul. itu ikutan beli semua. Kita beli semua. Bukan nggak boleh beli, tapi ya di situ baru mau beli dan belinya ngegas misalkan. Kayak Begitu turun, lagi turun kita bilang murah, kita bilang menarik untuk averaging, Nggak nggak masuk gitu ya. Malah keluar gitu ya. Walaupun sebenarnya bukan saran trading, tapi kan itu kelucuan yang paling sering kita lihat lah. Salah satu. secara nature manusia bukannya begitu ya? Secara alami kalau lihat Betul. ketika sesuatu lagi menarik, kadang semua ikutan pengen beli gitu. Betul. Nggak usah investment deh. Pada saat itu minuman boba gitu, Ya. semua udah ikutan gitu. Iya. Melvin lebih modern yang boba. Saya kepikiran batu akik, anak lama Oh banget. iya batu akik ya. Anak lama banget. Batu akik ya, batu akik Iya. juga sama waktu Iya. itu. Semua ngejar semua Betul. situ gitu. Ya, tapi kan bukannya common ya gue ya. Gitu. Common. Ya, dan common juga kan akhirnya banyak yang kejeblos kan. Iya sih. That's the unfortunate ini karena pada saat kita again nggak salah beli di atas, beli mahal itu nggak salah. Tapi kita sadar bahwa kita lagi beli at high valuation. Oke. Dan kita tahu gamenya kita apa sih waktu kita beli di atas. Memang kita over liquid, memang kita mau long term ini itu dan lain-lainnya gitu. Jadi nggak pernah salah beli di atas. Oke. Yang jadi masalah beli di atas berharap naik terus-terusan nggak bisa turun. Ya. Dan begitu turun kaget. Ya. Bukannya averaging malah Keluar. check out. Ya. Akhirnya pengalamannya jadi nggak enak, traumatik. Terus datanglah kucuk-kucuk si Eri gitu ya, jualan. Kasih grafik jangka panjang. Untung, yang ngomel lah dia tetap. Gitu. Karena walaupun grafik jangka panjangnya yang ngomel, untung, tapi ternyata experience si customer-nya itu malah nggak positif gitu. Oke. It happens a lot. It happens Yeah. a lot. Jadi yang pertama adalah selalu pengen harganya tinggi terus ya. Pengen return yang excessively high gitu Oke. ya. Tapi itu kalau di market mungkin teman-teman ya kalau sedikit aja tambahannya itu itu biasanya gue bilang namanya bias anchor. Jadi kayak orang tua zaman dulu bilang kalau punya uang beli properti karena properti ininya keuntungannya tinggi terus gitu. Iya, at that time memang pernah ada zamannya properti itu properti boom gitu. Kayak Betul. harga properti itu kenaikannya di atas market gitu tuh Betul. beneran ada gitu. Hmm. Atau bahkan di zaman gue masuk waktu kerja di perbankan ya, kayak deposito tuh ditawarin di 8,5% at that time. Jadi 8,5% tuh kayak wah itu normal di mana-mana bank bersaing di angka 8, gitu. Sekarang kalau 8, tuh kayak angka yang Udah ajaib banget. ajaib banget ya. Makanya itu kayak hati-hati itu ada bias anchor gitu kayak cangkarnya di situ gitu. Padahal dunia berubah gitu. Iya, Makanya betul. hati-hati. Terus yang kedua tadi adalah permasalahannya adalah pada saat harga tinggi malah ikutan beli, waktu harga rendah ikutan dibuang. Iya. Oke, harusnya kebalik ya. Iya, harusnya kebalik. Beli waktu murah. Iya. Oke, bro. Sekarang ini anak-anak muda, adik-adik angkatan gue kan Gen Y, millennials. Adik-adik angkatan Ya, gue saya tuh beda tipis. Gen Z. Ya, kita mungkin masih satu lah, masih satu generasi. Masih satu generasi. Kelahiran masih kepala 7 dan 8 kan? Iya. Masih satu generasi. Tapi adik-adik angkatan kita itu tuh sekarang tuh sudah terpapar dengan, atau mungkin di kita pun juga terpapar, saham sekarang udah satu lot tuh udah 100 lembar. Iya. Kalau udah obligasi negara tuh jenis ori gitu udah bisa dibeli dengan harga 1 juta rupiah. Iya. Kemudian ada teknologi membuat orang bisa beli saham US, bisa membeli kripto dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, positioningnya reksadana itu di mana sekarang? Ya. Jadi sebenarnya reksadana itu kan sebenarnya adalah produk peraturan ya, produk hukum sebenarnya. Artinya selama ada pembaruan, ada peraturan yang baru di enhance di sini di sana, reksadana itu akan terus relevan. Buktinya apa? Buktinya perusahaan-perusahaan pengelola reksadana di Amerika
itu size-nya Gede-gede. triliun US dollar. Gede-gede. Kalau di total 5 manajer investasi di Amerika itu lebih besar daripada GDP-nya US. Dana kelolaannya mereka gitu ya. Betul. Jadi artinya reksadana itu tetap relevan. Reksadana itu tetap bisa menjadi core buat saya. Karena di reksadana itu kan sebenarnya pengelolaan investasinya itu pasif terhadap investor. Yang aktif manajer investasinya, investornya pasif. Investornya nggak ikut-ikutan gitu kan. Jadi kan kita punya kekayaan kan pengen kita kelola of course, tapi kan kita juga punya profesi, punya activity yang lain. Ya, be it lah, kita tetap jalankan gitu profesi yang lain-lain, lalu uang kita ini kita titipkan ke manajer investasi. Mungkin returnnya bukan yang paling tinggi, tapi biasanya juga bukan yang paling jelek, karena memang itu pasif terhadap diri si investornya. Nggak kita kelola secara aktif. Bisa karena dia nggak punya waktu, bisa karena dia nggak punya data, dia nggak punya akses, dia nggak punya kemampuan, fine. Jadi kita titip kelolakan, dan itu masih menjadi industri keuangan terbesar di dunia. Perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, itu masih nitipin uang mereka juga di manajer investasi globally. Nah, di Indonesia sendiri gimana? Reksadana kita juga sudah mulai berkembang. Nggak cuman saham domestik, nggak cuman aset domestik, juga udah bisa aset luar negeri. Jadi semakin holistik, dan semua registernya di sini, jadi tetap jadi keren kan, bukan asing datang ke sini mulu, kita juga invest keluar gitu. Kita jadi asingnya negara lain gitu. Dan itu kepemilikannya kita orang Indonesia yang milikin gitu kan. Jadi reksadana ini masih sangat relevan, masih bisa jadi core untuk kita berinvestasi ataupun menimpun kekayaan tuh masih sangat relevan. Tinggal pemanfaatannya, jenis produk yang mana, dan tujuan investasi kita apa, ya kita tinggal sesuaikan. Apakah satu-satunya produk yang menjadi solusi? Ya saya rasa nggak ada satu produk yang benar-benar jadi solusi. Kalau tadi saya bilang manajer investasi di Amerika yang besar-besar itu gede sekali, masih ada yang lebih gede lagi. US Treasury, government bonds-nya US, yang lebih gede lagi gitu ya. Jadi kan yang punya bank sentral juga. Iya betul. Jadi maksud saya ya nggak ada sih satu instrumen yang udah ini aja tok gitu, nggak. Tapi masih sangat relevan lah reksadana ini untuk digunakan. Industrinya di luar negeri juga besar, tumbuh, dan itu masih menjadi salah satu penggerak market ya yang dominan. Gitu. Kalau menurut lu bro, what do you think dengan orang-orang yang membandingkan, wah ini returnnya udah nggak menarik gitu-gitu dan lain sebagainya, what do you think? Jadi sebenarnya kalau kita bagi-bagi nih reksadana yang isinya time deposit misalkan, terus obligasi sama saham. Nah ini punya growth driver yang beda-beda. Nah dari situ ya kita harus mengerti. Yang paling sensitif itu memang adalah equity, saham. Karena pasarnya very open, very transactional gitu ya, suka-suka orang lah. Niatannya baik, buruk semua bisa masuk gitu ya. Tujuannya dari A sampai Z bisa ada di sana semua. Dan yang paling sensitif growth drivernya itu adalah growth ekonomi. Jadi begitu nggak ada growth atau growth-nya itu biasa-biasa saja, ya memang dia lebih susah tumbuh. Nah itu makanya pemerintah selama 10 tahun terakhir sampai sekarang di pemerintahan yang baru juga pengen pertumbuhan ekonomi itu di atas 5, ya 6, 7, 8 gitu ya. Karena disitulah baru wealth creation itu akan lebih signifikan lagi. Di level saat ini ada, tapi mungkin so-so, biasa-biasa aja gitu, dengan struktur ekonomi Indonesia. So, ya kita harus understand itu juga gitu. Kalau misalnya growth lagi nggak ada, terus sahamnya naik, nah naiknya dari mana? Kan cuan itu harus ada alasannya, ada dasarnya, kenapa ada uang lebih yang tercipta dari aktivitas tersebut. Kalau nggak ada ceritanya, nggak terus totally salah, jelek, wrong juga. Cuman lebih spekulatif nggak sih jadinya gitu ya. Sama kayak tadi kita contoh hype-nya boba, terus saya bilang batu akik kayak gitu kan. Batu akik dari satu batu di sini 100.000, di situ jadi 1 juta. Ini 900.000 value creation ini ada ceritanya atau enggak? Kalau nggak ada ceritanya, ya jadi spekulatif, jadi nggak sustain. Tapi kalau ada ceritanya kuat, dan ini 1 juta nggak jadi spekulatif, dan bisa sustain di 1 juta ini. Nah kalau kita geser ke bonds, growth drivernya tuh apa sih? Interest rate policy gitu kan. Nah ini yang sebenarnya agak ironi atau dilema ya. Saya agak
Ya, antara ironi atau dilema lah. Karena semakin maju ekonominya, semakin rendah bunganya. Iya. Itu hukum alamnya. Iya. Semakin tinggi bunganya, itu semakin aut-autan ekonominya. Betul. Nah, tadi bias anchor, terjebak nostalgia. Iya. Jadi lagu ya. Terjebak nostalgia, bunga belasan persen gitu Iya. kan. Yang 8,5% waktu Melvin masuk dunia kerja gitu kan. Saya pernah ngalamin ori 12,5%. Ori 12,5%. Ori 5 ya, kuponnya 12,5% gitu kan. Ori 5 kalau saya nggak salah tuh. Itu kan ya itulah lagunya. Iya. Terjebak nostalgia namanya itu. Jadi kita harus relevan juga gitu. Kondisi ekonomi kita sekarang tuh ada di mana. Walaupun tidak menyenangkan hati kita, tapi it's actually showing a good sign lah. Minimal di fixed income money market. Kenapa? Oke. Karena dengan biaya dana yang lebih rendah, is actually the economy is actually more mature, more lebih aman, lebih sehat. Oke, kalau misal kan kalau di tempat lu perusahaan lu kan di PPAM itu kan punya banyak produk ya, Bro. Gimana memetakan kayak untuk jangka pendek, menengah, panjangnya itu seperti apa sih? Sebenarnya sih kalau jangka pendek atau jangka panjang doang gampang. Semakin tinggi resikonya jangka panjang. Iya sih. Semakin rendah resikonya jangka pendek. Tapi Mel, investor itu kebalik. Yang resikonya tinggi malah pendek-pendek, takut nyangkut. Yang aman itu berarti ini mah tenang, aman, panjang dia pegang gitu ya. Tapi kalau kita pakai ilmu financial planning, ya sampai ke OJK, semua segala macam, seluruh dunia lah, guidance-nya itu semua sama. Semakin tinggi resikonya, kita disarankan pegang lebih lama. Karena kita harus kasih waktu buat dia untuk naik. Kita harus kasih waktu dia kalau sampai turun, bisa naik lagi. Nah, kenapa yang aman-aman disarankan untuk waktu pendek? Karena any given time kita bisa tarik, dia nggak terlalu beresiko. Nah itu sih guidance yang paling simpel. Cuman memang pada kenyataannya investor suka punya cheat sheet-nya sendiri gitu ya. Justru yang beresiko tinggi pendek-pendek, jangan lama-lama, entah nyangkut. Kalau yang aman malah panjang-panjang, kenapa? Kan aman gitu ya, nggak kenapa-napa gitu. Karena ini sih kok kalau gue mengamatinya, kalau gue dari perencana keuangan gitu ya, gue lihatnya orang gini. Kalau orang yang kelas menengah atas, mereka itu tidak menggunakan kata income, tapi mereka menggunakan kata aset sama penambahan kekayaan, atau istilahnya tuh kayak net worth gitu, kekayaan bersih. Mereka menggunakan kata-kata itu gitu. Makanya industri, kalau teman-teman pernah dengar, ada orang yang mengatakan ini kita nyarinya adalah high net worth client gitu istilahnya gitu, karena mereka ngomongnya itu. Nah orang-orang itu mereka biasanya invest kok. Invest, mereka mikirnya invest. Nah kalau yang kelas menengah atau menengah bawah, mereka itu ekspektasinya tuh bukan kenaikan kekayaan, karena bukan kekayaan yang naik, tapi mereka ekspektasinya adalah penghasilan, income. Bisa langsung dipakai. Bisa langsung pakai. Misal let's say bulan depan ada bayar kontrakan gitu, itu ada income untuk nutup biaya kontrakan gitu. Dan ya mungkin itu yang makanya mereka butuh cepet-cepet gitu. Make sense. Ya, itu yang jadi sebenarnya strateginya yang tadi lu bilang itu, game plan-nya lu tahu nggak? Kalau nggak tahu game plan-nya, nanti produknya milihnya jadi berantakan kan? Betul. Ya itu sih. Anyway, gue tuh lihat ya di tahun 2025 kemarin tutup tahun ya, gue tuh lihat dari banyak produk, katakanlah kelas reksadana saham gitu kan, di Indonesia banyak banget tuh produk dan manajer investasinya banyak. Ada yang perform, ada juga yang nggak perform. Definisi perform tuh gini, misal katakanlah IHSG selama setahun tuh tahun lalu kurang lebih berapa sih, 20% gitu. 22%. Ya, tapi ada yang minus. Bukannya ngasilin return positif, malah sampai minus gitu. Berarti kan itu kan underperform kan? Betul. Nah, cara milih manajer investasi itu apakah cuma lihat return-nya atau ada another kriteria gitu sebenarnya? Jadi kalau sobat finansialku dan ini broadcast-nya BPAM ini memang biasanya saya cukup yakin ya, tergoda untuk ngelihat produk dulu baru MI-nya. Emang? Nah, idealnya sebenarnya lihat MI-nya dulu baru produknya. Kenapa? Karena kan kita pilih orangnya dulu. Mau nikah, kan lihat orangnya dulu, baru pekerjaannya. Ya, nggak dibalikan, pekerjaannya dulu baru orangnya gitu. Jadi harusnya sama. Kalau kita milih reksadana, harusnya ngelihat MI-nya dulu, pengelolanya siapa sih? Yang memang nggak gampang, Melvin ya. Jadi ini PR-nya investor lah ya, untuk cari tahu, ya cuma bisa lewat website, karena untuk sekarang dibantu sama sosial media.
bukan isi omongan saya sebenarnya. Karena isi omongan saya bisa jadi scripted. Iya. Maksudnya saya ngomongnya jelek-jelek gitu ya. Tapi you try to understand the personality. You try to recognize the person behind of the company gitu ya. Jadi social media ini membantu para investor tuh ngelihat nih orang-orang ini siapa sih gitu. Bagaimana karakternya gitu ya. Jadi yang tersirat bukan lagi tersurat. Karena tersurat pasti scripted lah. Yeah. Theoretically lah. Nggak mungkin ada yang jualan bilang barangnya sendiri jelek gitu ya. Iya. Tapi bagaimana kita bisa melihat, mengenal, menghargai karakter dari si manajer investasi tersebut. Ya yang gampang-gampang nggak punya kasus misalkan. Terus track record manajemennya baik, so far ya hal-hal yang seperti itulah yang kita bisa lakukan. Baru kita turun ke produk. Nah biasanya memang suka terjadi dilema. Nggak suka MI-nya, suka produknya. Suka MI-nya, nggak suka produknya gitu. Yeah, itu bisa juga kebalik, gitu. Yeah. Nah tapi kita harus bisa berpikir bahwa produk yang terjadi ini itu hasil buah pemikiran orang yang lagi cerita ini loh. Gitu. Oke. Jadi artinya ada suatu kesinkronan atau keselarasan filosofi di situ. Ya kita nggak bisa mau fund manajernya bonafit, aman, pre-savvy gitu ya. Terus returnnya 700% 1 bulan misalkan. Yang itu udah pasti nggak selaras, nggak mungkin. Kalau misalkan fund manajernya kayaknya konservatif, ya hasilnya pasti konservatif. Kalau fund manajernya agresif, ya hasilnya pasti agresif. Jadi itu karakter yang pasti akan terjadi di luar dari mandat dari masing-masing produk gitu ya. Jadi ya kita coba kenal sama manajer investasinya, bukan terus pasrah terima produknya kayak apa gitu ya. Cuman ada suatu konsekuensi di mana pada saat kita lihat MI-nya seperti ini, terus produknya seperti ini tuh ya memang itu ada satu keselarasan, ada satu koneksi gitu ya. Filosofi yang dianut dan outcome dari performance produknya. Nah, produk yang bagus atau yang jelek itu yang lebih susah. Karena kalau manajer investasi gampang-gampang susah lah gitu ya, gampang-gampang susah. Karena selalu dibilang jangan lihat return doang. Terus pertanyaannya lihat apa? Iya, lihat apa? Lihat apa? Itu yang jadi problem gitu ya. Iya, lihat apa? Jadi ya lihat apa ya? Satu, lihat mandatnya, lihat filosofi investasinya. Jadi misalkan tahun lalu reksadana sahamnya Batavia misalkan, yang banyak di saham-saham banking, saham-saham yang memang asetnya besar, kapitalisasi besar dan aset besar gitu ya. Sehingga mungkin performance-nya tidak terlalu dekat dari IHSG, bahkan cukup jauh gitu ya. Tapi bisa kita jelaskan karena dasar pemilihan kita adalah perusahaan-perusahaan yang valuasinya reasonable, perusahaan-perusahaan yang kinerjanya sebenarnya cukup baik, yang total labanya itu juga signifikan terhadap labanya IHSG secara total. Jadi dengan kita jelaskan secara baik, transparan dan apa adanya, klien-klien kita yang mengalami return yang tidak terlalu dekat atau bahkan sebenarnya jauh dari IHSG, tentunya keberatan, tapi tidak tidak sampai ke suatu ranah komplain yang hard komplain lah misalkan. It's a very unfortunate situation. Saya nggak membela diri, customer juga ngerti gitu ya. Jadi ya kita coba transparan di situ. Filosofi kita apa, kita praktekkan, konsekuensinya ini gitu kan. Ya, dan kalau misalnya kita selalu konsisten, pasti itu diterima dengan baik. Kalau kita tidak konsisten along the way, ya itu yang bisa menimbulkan hard complaint di kemudian hari. Ya, jadi kembali lagi, mau yang agresif, mau yang konservatif, itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Karena di investasi saya menganut semuanya pilihan. Selama tidak melanggar hukum, sisanya adalah pilihan. Investor mau yang mana? Mau yang tinggi, mau yang rendah, mau yang biasa-biasa saja, itu semua balik lagi. Anda tujuan investasinya apa? Baru produknya mendikte. Baru mendikte produk apa yang akan dipilih. Gitu. Jangan dibalik. Saya mau return setinggi-tingginya, sebenarnya tujuan investasi saya adalah keamanan dana. Nah, ini salah. Itu nggak masuk. Jadi harusnya tujuan investasi yang mendikte pilihan produk. Kalau menurut lu gimana nih bro? Kan ada juga orang-orang yang berpikir kayak udahlah pragmatis aja. Kalau ini era misalnya let's say sektor yang lagi naik adalah sektor yang lagi banyak corporate action istilahnya, mungkin backdoor listing lah, atau mungkin akuisisi atau merger, istilah keren sekarang gitu. Ya udah langsung berubah ke situ aja. Tapi kalau sekarang lagi eranya fundamental yang bagus, udah ubah lagi ke fundamental, ubah terus gitu. What do you think? Pilihan. Itu semua tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. To be fair, itu pilihan. Nah,
yang kita harus lakukan adalah setelah memilih kita konsekuen. Kalau kita masuknya di early dari sebuah trend dan kita get the money, that's the consequences. It's okay. Kalau kita ternyata telat atau salah milih dan ternyata konsekuensinya negatif, hasilnya negatif, ya kita juga konsekuen. Itu hasil dari pilihan kita. Nah, kalau kita masuk yang say fundamental, nggak kemana-mana, ya konsekuen juga. Pilih yang fundamental kan, lagi nggak kemana-mana, konsekuen juga. Jadi buat saya investasi itu semua produk, semua strategi, everything, trend, siklus, zaman dan lain-lain itu semuanya pilihan. Yang orang suka lupa dari pilihan adalah konsekuensi. You have to take it. Karena nggak bisa mau enaknya, nggak mau enaknya kan gitu kan. Ini sepaket gitu ya. Jadi I think seperti itu sih. It's okay. Dan yang paling penting fund manager itu juga konsisten dan konsekuen. Mau berdiri di mana? Mau berdiri di jalur yang mana gitu ya. Supaya dia punya identity, dia punya personality. Orang tahu kalau datang ke dia, what will you get? Apa yang kita expect-kan, apa yang itu akan kita dapatkan. Konsistensi itu yang harus dijaga. Ya kita coba, apapun pilihan itu. Pilihan kita juga belum tentu benar. Kan tadi investor yang milih. Pilihan kita juga belum tentu benar. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya di performance kita. Bisa jadi bagus banget, bisa jadi biasa saja, bisa jadi jelek misalkan. Nah, selama kita konsisten dan ada satu dasar pemikiran yang benar, itu akan jadi identity. Kalau enggak, ya kita akan selalu ikut tren ke kiri, ke kanan gitu ya. Salah nggak? Nggak salah juga. Mungkin identitinya kita adalah go with the market. Nah, bisa juga, nggak apa-apa. Yang penting kita konsekuen dan konsisten. Baru bisa jadi brand image. Kalau nggak ketemu nih, masuk ke tempat dia, apa yang akan saya dapatkan? Ya, saya nggak bayang misalkan kayak gitu. Ya, karena kalau misal rubah-rubah terus tuh kalau menurut gue tuh kayak orang pelin-pelan gitu. Betul. Nggak punya patokan gitu. Tapi kalau misal, gue maunya ini. Tapi ternyata memang lagi nggak masanya atau nggak dapat, ya nggak apa-apa. Tapi konsisten dengan cara ini yang proper gitu. Betul. Dan tentunya konsisten itu juga bukan berarti kekeh juga sih, Melvin ya. Artinya at certain point, if you have to change, ya you have to change. Ya itu menurut saya make sense juga gitu ya. Karena kalau misalkan kekeh gitu ya, kalau kekeh itu kan udah subjektif ya. Jadi mau benar mau salah kekeh gitu ya. Ya at one point ya kalau misalkan kita tetap harus review diri kita sendiri. Tapi ya bukan tiap hari gitu ya kita berubah ngikut ke kiri, ngikut karena ya selalu ada rapat bulanan, kuartalan, tahunan. Di situ ya kita menentukan, menganalisis apa yang terjadi, lalu kita menentukan sikap. Ya balik lagi pilihan kita apa gitu kan. Yang pasti ya kita harus adaptasi dengan zaman lah. Dulu nggak ada fintech misalkan. Sekarang ada. Ada fintech, karakter fintech butuhnya beda. Ya kita akomodir gitu kan. Ya, bukan berarti kita nggak konsisten, kita ikuti perkembangan zaman. Tapi kapannya misalkan, bagaimananya kan ya itu pilihan untuk kita beradaptasi dengan market. Itu adalah apakah bagian-bagian cara kayak di PPAM untuk jaga supaya dana investor ini tetap aman gitu dengan cara tadi atau ada tambahan lagi? Iya, kalau kita tentunya semua balik ke investment filosofi dan mandat dari masing-masing reksadana dari sebuah produk, dari semua produknya. Kalau investment filosofi itu berarti karakter si MI-nya. Secara garis besar ini loh yang mau kita posisikan diri kita seperti apa. Nah itu kita sebagai fundamental active manager. Fundamental active manager. Jadi kita aktif tapi based on fundamental. Kalau fundamentalnya nggak lolos, ya berarti nggak lolos di kita, nggak masuk di kita punya universe. Tapi kita kelola tetap secara aktif, bukannya susun ABCD, udah gituin aja, biarin aja. Mau market gimana, nggak seperti itu. Berarti maksudnya universe-nya diperbaikin lagi, dicek lagi. Betul. Dan yang sudah masuk pun kita kelola secara aktif, nggak cuma nyusun sekali, terus ya udah biarinin aja gitu. Ya mana yang harus kita sesuaikan ke atas maupun ke bawah, ya kita dinamis. Supaya ini yang katanya fund exit-nya jangan lu lagi gitu. Mungkin teman-teman perlu tahu ya, kalau misal di manajer investasi atau orang investasi itu ada yang namanya istilahnya universe. Universe itu kayak, kan kalau di saham itu ada 900-an saham ya di IHSG gitu. Nah, nggak mungkin tiap hari diliatin 900 langsung semua gitu. Biasanya itu udah punya katakanlah 100-200 saham yang akan dilihat gitu. Nah, itu namanya universe. Biar tahu kan. Nah, 200-nya itu ya kadang-kadang ada yang dikasih, oh ini jadi prioritas. Prioritas yang top 10-nya ini, tapi top 10-nya itu bisa ganti-ganti. Nah, itu tadi yang dimaksud sama my friends. Kita 100-an lah.
100-an ya? Kita 100. Oh, oke. Makin rigid, MI-nya biasanya harusnya sih lebih kecil, lebih shortlisted lagi. Iya, universe tuh biasanya nggak mau berani banyak sih, karena semakin banyak berarti semakin banyak yang harus dipantau kan. Betul. Ya, resources-nya atau orangnya juga harus lebih banyak gitu. Iya, selain daripada itu memang di Indonesia marketnya memang belum se ini ya, investment university, karena dia agak sloping. Kayak dari market cap-nya agak sloping. Sekarang agak better ya, tapi masih tetap sloping gitu. Jadi memang tadi Melvin juga sebut mention kan 200 kan. Ya benar sih. Kalau mau dilebar-lebarin itu memang paling top 200. Oke. Jadi kalau menjaga gimana caranya MI atau PPAM ini menjaga supaya dana investor kita yang beli produk reksadana itu merasa tetap aman, tetap merasa, maksudnya aman itu artinya bukan berarti nggak bisa lose ya, tapi maksudnya di invest dengan proper gitu. Itu adalah dengan cara tadi itu ya. Iya, dan tentunya kita nggak bisa mengandalkan good faith aja. Oke. Good faith, good intention, iya harus ada, tapi itu kan bukan pagar ya. Nah, kita pagarnya apa sih? Yaitu satu-satunya divisi yang kalau saya nggak salah cuma ada di dunia keuangan, compliance. Oh iya. Risk management tuh masih ada di tempat lain, tapi kalau compliance tuh kayaknya cuma ada di dunia keuangan. Nah, tugasnya dia memastikan satu, nggak boleh melanggar peraturan. Tapi kalau perusahaan yang sudah lebih sophisticated, itu harusnya ada lapis kedua dan lapis ketiga. Ini mungkin yang nggak banyak orang tahu ya. Kalau di industri asset management atau manajer investasi itu, bagian-bagiannya ada berapa? 7 ya? Atau 6? 7 fungsi, ya 7 fungsi. Dan di aturan undang-undang tuh ada yang kantornya atau ruangannya nggak boleh deket-deketan. Betul. Segregation function itu nggak boleh dirangkap sama segregation function tuh ada. Iya, jadi itu menarik banget loh. Ternyata bagian apa? Aku lupa ya. Waktu itu ada di undang-undang juga pernah aku baca tuh. Ada bagian ini sama bagian ini nggak boleh deket-deketan gitu. Betul. Luar biasa loh. Itu yang minimal yang tadi tuh itu, yang pasti itu dealer. Dealer harus ruangan sendiri. Yang tadi kita lihat itu harus ruangan sendiri, tertutup. Ruangan terpisah sendiri. Jadi bukan cuma pakai sekat, tapi tertutup sendiri. Oh, itu sebenarnya secara normally sebenarnya fungsinya kenapa sih emang kalau yang dealer itu supaya nggak semua ikutan beli dulu gitu atau gimana sih? Sebenarnya sih segregasi, ya kita bicaranya big picture-nya aja ya. Segregation function itu atau pemisahan fungsi itu tujuannya apa sih? Tujuannya adalah 2 orang atau 3 orang itu lebih sulit untuk punya bad intention bersamaan dibandingin 1 orang. Jadi fungsi itu harus dipisah-pisahkan. Kalau semua ditumpuk jadi di satu, moral hazard itu lebih mudah untuk jebol. Tapi kalau dipisah-pisah, berarti kalau saya mau jahat, saya harus ngajak dia. Ya harus kong kali kong ya? Harus kong kali kong. Theoretically, 2 orang lebih susah daripada 1. Oke. Sederhananya begitu. Ya, tapi ini salah satu industri yang mungkin banyak orang nggak tahu ya. Itu tuh sampai undang-undangnya tuh menuliskan untuk itu dipisah loh ya. Betul. Dan tadi yang balik ke itu yang tadi saya bilang kan satu layer pertama itu adalah layer peraturan, nggak boleh dilanggar. Tapi kalau perusahaan itu udah lebih mature, udah lebih sophisticated, layer 2, layer 3 itu adalah internal policy. Oke. Itu juga dijagain by system. Contohnya gimana kalau di PPM? Contohnya misalkan active weight. Active weight itu kita boleh beli suatu saham maksimum overweight berapa, maksimum underweight berapa. Oke, contohnya Astra deh. Nyebut emiten sebagai edukasi ya. Misalkan dia bobotnya 5%. Oke. Kalau kita mau overweight maksimum berapa sih? Minimum. Kalau kita mau underweight, kita nggak mau 5 nih, nggak suka. Minimum berapa sih? Nah itu ada aturannya kita. Nah dari aturan itu internal policy, tapi kita juga jagain tiap hari. Jadi kalau misalkan itu breach, ya itu akan keluar reportnya. Ya kesalahannya mungkin nggak terlalu fatal ya kalau internal, tapi ya harus di-explain. Kenapa? Kan kita punya guidance, satu saham di sini, rentang atas, rentang bawah di sini, kenapa kamu lebih? Nah itu harus explain. Nah itu fungsi-fungsi compliance kita. Terus misalkan sektor itu kan per nama, ada juga sektor active weight. Jadi per sektor, sesuka-sukanya kita sama sektor ini, maksimum kita overweightnya berapa sih? Nah, tapi nggak suka-nggak-sukanya, kita tuh minimum berapa sih harus punya. Nah, itu juga sama. Kalau misalnya kita udah pasang parameternya, itu di breach, ya PM-nya atau portfolio manager-nya, yang pegang masing-masing fund itu namanya PM, itu harus explain. Kan produknya PPM kan banyak banget. Ya, pakai sistem. Setiap akhir hari, semuanya direkap, ada yang breach atau enggak. Terus kalau ada daily-nya review gitu? Ya, daily, on daily basis. Karena kalau BK juga lakukan hal yang sama, tapi kalau BK, Bank Custody, mereka lebih fokus ke yang melanggar peraturan. On daily juga.
Berarti emang seketat itu ya? Emang seketat itu industrinya ya? Iya. Makanya orang ops, nah kan ini buat Brainsters atau sobat finansialku yang nggak tahu nih, kan market tutup jam 4 ya. Iya. Ya kalau orang back office itu ya baru mulai kerjanya jam 4. Sampai jam? Sampai selesai. Dia tiap hari Kan lembur besok dong? udah hari baru lagi. Iya, dia bisa-bisa lembur dong? Enggak? Ya biasanya lembur sih, naturally lembur. Oh, jadi kalau mau kerja di aset manajemen, Jangan gitu dong. Nanti gak ada yang mau kerja di tempat kita. Tapi itu memang naturally ya. Naturally yang di back office operational sama custody itu memang baru bisa kerja itu optimally ya setelah jam 4. Hitung NAB bagi subscription transaction unit segala macam itu sampai besok. Tapi ada yang harus hari ini udah selesai dulu udah ada. kan harga harus keluar. Jadi nomor 1 NAB dulu. Pembagian unit baru besok. Oh. Kalau unitnya harus hari itu juga ya kalong sih, beneran terbalik. Iya. Pokoknya prioritasnya NAB harus MD. Mau tanya juga, ada pernah kejadian ya, pernah gue lihat ada MI punya produk bagus banget. Terus kalau yang mengelolanya, yang lu sebut portfolio manager, katakanlah pensiun gitu. Kan di MI pun kan ada usia pensiun kan, Betul. kalau kerja di perusahaan MI kan. Betul. Nah kalau di kayak PPM gitu, supaya habis ini orang yang jago bangetnya ini pensiun, kalau returnnya nggak hancur atau tetap masih bagus gimana? Jadi kita make sure bahwa performance individual itu kita appreciate, kita encourage, tapi kolektif filosofi dan kolektif performance itu juga kita jagain. Jadi bahwa semua yang kita hasilkan itu pasti ada trademark individual, tapi ini juga hasil dari suatu kerjasama tim. Jadi kita memastikan bahwa kalau ada pergantian personel itu tidak akan terjadi suatu patahan ataupun perbedaan yang sangat signifikan. Karena orang kan nggak cuma pensiun, Melvin, bisa juga resign. Kalau masalahnya cuma pensiun, tinggal saya hire yang umurnya 30 semua. At least I'm good for the next 25 years misalkan. Tapi kan tengah jalan pasti ada yang mau resign, ada yang jadi ibu rumah tangga, ada yang bosen, ada yang mau pindah kota gitu kan, macam-macam lah gitu kan. Jadi kita nggak cuma anticipate yang pensiun, kita juga anticipate yang even people movement. As much as possible kita retain mereka dan kita bikin mereka nyaman, tapi kita juga tetap antisipasi. Jadi kolektif tim kita jagain, jadi selalu ada second PIC dari fund tersebut, kita punya filosofi yang sama supaya siapapun yang gantiin tidak terlalu terjadi perbedaan yang jomplang gitu ya. Jadi itu beberapa hal yang kita lakukan. Kalau satu fund itu rata-rata berapa PIC sih? Satu sih. Satu. Paling ada second PIC-nya. Ya kan orang itu juga boleh cuti, boleh bisa sakit gitu ya. Jadi selalu ada second PIC-nya. Yang kalau misalkan kenapa-napa ya dia yang pegangin hari itu gitu kan. Itu aja kan bisa terjadi perbedaan kan. Jadi filosofinya itu harus kuat. Yang kedua, mandat setiap fund harus jelas. Ya, jadi jangan sampai si A cuti, si B yang gantiin. Karena si B ini spesialis small cap, diganti isinya ya nggak begitu gitu. Ya, satu dia harus paham filosofinya, kedua ya dia harus paham mandatnya. Jadi secara kolektif kolegial tim ini harus paham gitu bahwa fund yang mandatnya begini kita mainannya apa, fund yang mandatnya begini kita mainannya apa. Gitu. Ya ini karena luar biasa ya BPM karena udah tahun dari 96. Luar biasa ya, bentar lagi berarti usia bulan ini 30 tahun. 30 tahun ya. As we shooting bulan ini 30 tahun. Udah waktunya nikah kan. Manusia 30 tahun bisa nikah. Kalau MI nikahnya sama siapa ya? So apa nih jadi yang membedakan PPAM atau VIA dengan pengalaman 30 tahun ini dengan yang lain itu apa bedanya? Kita rasa dengan 90-an manajer investasi yang ada di Indonesia pasti sulit sekali ya untuk to be distinguished gitu ya. Bedanya kita apa sendiri gitu ya, pasti susah. Kalau kita buka fund fact sheet-nya juga dengan emiten yang ada saat ini gitu ya, fund fact sheet-nya masih cukup banyak lah yang mirip-mirip gitu ya. Karena kan pasar modal kita masih growing, belum sampai di tahapan mature lah. Nah mungkin yang kita bisa identitaskan
atau identify diri kita sendiri itu adalah kita fundamental active manager itu tadi. Fundamental active manager. Iya, yang mengedepankan pada kekuatan riset internal. Itu filosofi investment kita. Jadi dua keywordnya, satu fundamental. Jadi kalau nggak justifiable, return itu bisa dapatnya dari mana? Bukan dari growth, bukan dari makroekonomi yang bagus. As much as possible ya kita nggak ikutan. Oke. Nggak mungkin nggak ada sih, Melvin. Soalnya kan ada index fund. Iya. Contohnya. Yeah. Itu kita kan udah nggak seleksi lagi kalau index fund. Follow aja. Apa aja yang kita makan. Tapi as much as possible, fundamental itu selalu jadi nomor satunya kita. Nomor dua, ya kita active fund manager. Bukan yang cuma duduk liatin doang. Ya kita aktif mengelola, walaupun bukan excessively trading. Itu juga nggak benar. Ya, masa fund tiap hari dikocok ulang, besok ganti list, cost-nya kan gede. Iya, cost-nya gede. Investor juga nggak benefited. Ya, itu yang mendepankan pada kekuatan riset internal. Jadi kita kan sebagai manajer investasi, supplier kita itu kan broker, perusahaan sekuritas. Mereka kasih paper research, mereka kasih stock idea, mereka kasih bonds idea. Pokoknya mereka jualan lah segala macam emiten, issuer yang ada di market ke kita. Nah, kita research ulang lagi. Ya bukannya ulang dari nol, tapi kita mencoba menelaah lagi. Kita compare paper yang satu dengan paper yang lain. Kita sendiri occasionally melakukan visit, ketemu dengan manajemen langsung. Manajemen itu maksudnya emiten? Manajemen emiten langsung. Untuk memverifikasi apa yang dijual oleh para sekuritas ini benar atau enggak, valid atau enggak. Tugas kita juga mengelola mereka. Mereka punya call. Misalkan ada broker ABCD, semuanya nge-call emiten XYZ misalkan gitu. Ya kita liatin mana yang call-nya sering benar, mana yang call-nya sering salah gitu ya. Terlepas dari kita juga punya call sendiri. Nah, call kita sendiri juga kita bandingin mana yang sering benar, mana yang sering salah gitu ya. Jadi a very healthy competition environment di dalam tim investment kita gitu. Karena mereka punya analisis itu terus di challenge gitu ya, in a healthy way supaya mereka tetap sharp gitu ya. Jadi nggak cuman broker 10 broker bilang buy XYZ, terus kita ikut-ikutan beli. Buy juga gitu ya. Nggak necessarily gitu ya. Oke. Anyway, tahun 2026. Ini gimana nih tahun 2026? Aku kalau gue lihatnya kan suku bunga turun nih. Ya. Itu kan pasti ngefek ke deposito, ke obligasi gitu. Gimana dengan fundnya BPM khususnya untuk money market sama fixed income? Ya, kalau money market sama fixed income itu kan sebenarnya menariknya dia itu belum apa-apa udah dapat income dari bunga dan kupon. Jadi bantalan gitu ya. Dan additional boom sama busnya itu kan datangnya dari capital gain, khususnya di bonds ya. Nah, kalau kita lihat suku bunga sudah berada di ujung cycle penurunan, masih bisa turun, tapi udah di ujung cycle-nya. Biasanya market udah mulai price in, so you can expect stability. Oke. Nggak negatif harusnya enggak, kecuali inflasinya tiba-tiba jack up significantly. Oke. Tapi ya dia akan stable aja. Jadi ya banyak yang bilang suku bunga mau turunnya udah selesai, berarti ya nggak usah pegang bond sama money market lagi. Ya nggak gitu juga. Kalau kita konservatif ya kita cuma tetap bisa pegang itu gitu kan theoretically, dan masih akan kasih return, cuman mungkin returnnya lebih ke stabilize gitu ya. Theoretically harusnya tanpa bermaksud untuk menghimbau dan mengajak untuk membeli instrumen tertentu, harusnya tahun ini equity will be better. Karena tahun lalu kan earning downgrades ya. Earning downgrades itu artinya laba yang tadinya diperkirakan ada di level yang X, ternyata di bawah X. Itu earning downgrade. Nah, kalau misalkan earning downgrade, berarti company berkinerja tidak sebaik yang diharapkan. Of course, next year-nya kita bisa mengharapkan ada upside. Nah, tapi kan ini kan balik lagi namanya forecast. Kalau terdeliver berarti equity will be better. Tapi kalau emiten-emiten ini tetap nggak bisa deliver earning upside-nya, ya mungkin tetap akan lebih so-so lah. Kalau misalkan bisa turun nggak ya bisa kalau ada bad news. Kalau nggak ada bad news ya mungkin so-so. Karena kalau aku lihatnya IHSG kan udah tinggi ya, udah di kemarin sudah sempat sentuh 9.000 kan, sempat sentuh gitu. Udah ke 8.000-an ya, 8.800, 8.900 sempat. Tingginya ini kan nggak selaras, Melvin. Jadi kan kebagi dua ya. Ada beberapa saham yang memang naiknya signifikan, ada beberapa saham lagi yang naiknya tidak signifikan atau lebih tepatnya malah turun. Nah ini yang kelompok saham yang kena earning downgrades.
Jadi kalau misalkan mereka bisa deliver earning upside, ya, earning increase di tahun 2026 ini, berarti kan ada part of IHSG yang akan ke arah atas gitu. Jadi masih ada room for growth lah. Soalnya kita dinamis juga lah ngeliatin pasar saham gitu ya. Kalau zaman dulu selaras. Dari 700, mayoritas penggeraknya bergerak ke arah yang sama. Iya. Ya, memang selama 2 tahun terakhir kita lihat ada terjadi di suatu gap. Iya. Ada kelompok yang cukup signifikan naik, ada kelompok yang cukup signifikan turun, gitu ya. Nah, kita lagi melihat kelompok yang signifikan turun ini mungkin bisa reverse mereka punya kinerja yang memang tahun lalu nggak terlalu bagus. Oke, ya. Jadi teman-teman dari 900-an perusahaan di Bursa Efek Indonesia itu yang nyebabin IHSG naik itu ya nggak nyampe 90 perusahaan kan. Betul. Mungkin 10 atau 20 doang kan. Betul. Yang retanya tinggi banget kan. Betul. Anyway, satu lagi bro, aku mau tanya dari asing nih. Kemarin tuh waktu lagi liburan tuh lihat wih, Trump nyerang Venezuela. Kalau sudah Trump katanya Iran ya, yang sekarang ya Iran. Atau kalau udah Tiongkok sama Taiwan. Rusia, Ukraine. Ya, Rusia Terus sama Ukraine. Ada Greenland juga mau di itu. Greenland. Padahal yang Rusia tuh sampai katanya rumah kediamannya Putin ditembak pakai drone dan lain sebagainya gitu. Oke, so everything kayaknya di awal tahun banyak berita gitu. Iya. Gimana nanti tampaknya ke 2026 ini? Jadi kalau kita ngomong geopolitical tension, ini istilah kerennya ya, teman-teman, itu geopolitical tension. Ini memang berada di fase yang di atas rata-rata. Gitu ya. Pemimpin-pemimpin dunianya juga yang banyak yang sumbunya agak pendek-pendek gitu ya. Jadi memang kita berada di suatu dunia yang kok kayaknya beda banget ya dibandingin sama 10-15 tahun yang lalu. Iya. Kalau kita lihat, kalau saya suka bercandanya, memang kita ini sebenarnya sekarang berada di suatu periode damai tanpa perang besar yang paling lama dalam sejarah dunia modern. Oh. Ini kita damai lama tuh lumayan nih di damai lama. Ada perang Vietnam, perang Teluk, perang Irak, tapi skalanya tuh kecil-kecil gitu ya. Ketegangannya tuh kecil-kecil, yang skala besar dunia tuh nggak ada gitu ya. Dan itu sudah cukup lama kita hidup dalam kedamaian. Kayaknya It means nggak tahu, mungkin nggak betah-betah amat damai. Nah, tapi kalau misalkan yang beruntungnya kita, karena kita sekarang berada di dunia modern, politics means economy. And if you go to war, kamu pasti resesi dan krisis. Jadi nggak ada negara yang benar-benar pengen perang. Oke. Berani atau mau atau bisa itu another story ya. Tapi yang benar-benar pengen perang itu minim. Karena mereka akan hitung cost and benefit analyticalnya, mayoritas nggak akan ketemu lah. Misalkan invasi dapat sesuatu atau perang dapat sesuatu, dibandingin sama cost-nya, itu tetap akan gedean cost-nya. Dan di dunia ini nggak ada ekonomi yang benar-benar lagi superior banget. Even China has their own problem, gitu ya, krisis propertinya mereka kan. Karena kenapa saya nyebutnya China? Karena China kan dibilang factory of the world ya, tokonya dunia. Jadi kan kesannya dia masih bisa jual semua, tapi kan dia juga punya krisis properti. Gitu. Iya, katanya gitu. Di dalamnya masih ada krisis properti. Jadi nggak ada negara yang benar-benar can afford war juga. Gitu. Jadi walaupun kata-kata saya seperti wishful thinking, tentunya harapan kita semua nggak terjadi perang dunia ketiga dalam artian military war gitu ya. Tapi saya juga melihat bahwa dengan kondisi dunia modern sekarang, perang berskala besar itu sangat sulit terjadi. Oke. Begitu mereka perang, mereka pasti resesi. Iya. Ekonominya berantakan pasti. Nggak ada yang kuat untuk meng-afford gitu ya. Iya. Sebuah war in their economy. Iya. Kecuali pabrik senjata. Well, pabrik senjatanya benefit, tapi the country ya nggak akan sustain. Karena kan pabrik itu kan suppliernya, bayarnya nggak sustain. Bro, ini kita udah ngobrol-ngobrol udah di ujung diskusi kita nih. Menurut lo apa yang perlu lu tekankan atau lo sarankan supaya di 2026 ini
kita investor bisa invest lebih wise lah gitu. Oke. Mungkin dua hal ya. Yang pertama, jangan terbuai sama easy return. Bukan berarti nggak boleh, tapi easy return itu pasti ada high risk di belakangnya. Easy return apa? Cepat kaya gitu? Iya. Cepat kaya, cepat naik. Itu pasti ada high risk di belakangnya. Nggak salah, cuman you need to understand bahwa ada risiko yang ikut di belakangnya. Itu udah pasti. Oke. Yang kedua, the uncertainty is the only rule. Oke. Uncertainty is the only rule. So, jadi? Ya, kita sebagai investor, kalau balik ke investor, kita disiplin ke game plan kita aja. Oke. Tujuan investasi kita apa? Bukan FOMO ngeliatin mana yang naik, mana yang turun, tapi game plan kita apa, rencana keuangan kita apa, tujuan investasi kita apa, kita stick di situ. Karena di tengah ketidakpastian, yang pasti adalah kita punya game plan. Itu yang udah pasti. Nah, game plan kita itu, tapi game plan-nya saya nggak cocok Ri, dengan market yang sekarang. Ya kita perbaiki game plan-nya. Kan Melvin sih perencanaan keuangan kan harus review kan setiap saat gitu kan. Jadi ya bikin game plan ya. Betul. Jadi kalau nggak cocok, memang karena nggak siap nih game plan saya nih, asumsinya begini ya, kita berarti harus rubah game plan-nya kita. Cuman we have to be ready karena I think the uncertainty is the only rule. So kita harus lebih agile. Oke. Lebih siap berubah ataupun merubah game plan kita dari waktu ke waktu. Tapi balik tadi, di tengah situasi susah biasanya akan muncul easy return, tempting return. Gitu. Nah kita jangan FOMO di situ. Boleh nggak? Boleh, nggak ada yang larang. Tapi kita harus understand what is the risk behind the easy return ataupun tawaran yang fantastis tadi lah. Gitu. Oke. Thank you for sama-sama Melvin. Thank you for coming. Ya, teman-teman kalau pengen tahu lebih banyak tentang PPAM juga bisa lihat Instagramnya di sini, ya, tentangin Instagramnya atau juga di YouTube channelnya atau juga di website resminya. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye.